Halo, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada semua sahabat Umai dan terlebih khusus kepada seluruh jemaat GSCA Mission Care TNT dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya akan membagikan renungan KKA kita atau renungan kelompok sel kita untuk minggu ini, ya. Kiranya Bapak Ibu bisa menyimak video ini dengan baik dan belajar pelajaran kita minggu ini dengan baik, dan Bapak Ibu bisa sharekan kepada teman-teman di sekitar Bapak Ibu dan juga diskusi dengan sesama anggota KKA di mana Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita mau belajar renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Dalam pembacaan ini nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah, ya, menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan selama kurang lebih 12 tahun. Bapak Ibu tahu bahwa ketika seseorang sedang sakit, hidupnya pasti menderita. Wanita ini mengalami penyakit pendarahan bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi begitu lama, yaitu 12 tahun lamanya. Wanita ini sangat-sangat menderita. Yang pertama, dia menderita secara fisik. Yang kedua, dia menderita secara mental juga. Mengapa saya mengatakan bahwa wanita ini menderita secara mental juga? Karena wanita ini dikucilkan dari masyarakat di sekitar. Karena menurut budaya Yahudi, kalau orang-orang yang mengalami penyakit pendarahan itu digolongkan sebuah penyakit yang najis dan dia tidak boleh bergabung dengan masyarakat di sekitar, ya. Kalau dia bertemu dengan orang lain, dia harus berteriak najis, najis, najis supaya orang menjauh dari dia. Ini juga satu penyakit juga secara kejiwaan, ya. Seperti dikucilkan daripada masyarakat. Jadi wanita ini sangat menderita selama 12 tahun. Dia sudah mencari kemana-mana. Dia mencari pertolongan para tabib. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk berobat. Namun ternyata usahanya itu belum cukup untuk membuat dia menjadi sembuh. Tetapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dia mendengar Injil Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menolong dia, di situ dia mulai bertindak dan dia mulai percaya, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Pada sore hari ini kita akan belajar sebuah judul dari cerita ini, ya, yaitu Tuhan tidak pernah kehabisan mujizat. Tuhan tidak pernah kehabisan mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini merasa kayaknya dia tidak bisa mengalami keajaiban. Kayaknya dia merasa bahwa kayaknya dia tidak bisa disembuhkan. Sudah berusaha sekuat tenaga, semampu mungkin, namun dia merasa bahwa hidupnya mungkin belum bisa menerima kesembuhan seumur hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, ketika dia melihat Yesus sedang berada di antara orang banyak itu, mungkin dalam hatinya dia pikir, wah, bisakah dia mendapatkan mujizat hanya menjamah jubah Tuhan Yesus? Atau mujizat itu sudah habis? Atau mujizat itu tidak tersedia lagi bagi dia? Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak bisa terang-terangan berjumpa dengan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan Yesus tentang penyakitnya? Karena dia adalah wanita yang najis, sehingga dia secara tersembunyi ketika melihat Yesus sedang ada di antara orang banyak, dia secara tersembunyi dan dia memegang jubah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dalam dirinya. Dan seketika itu juga wanita ini yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan disembuhkan. Ini luar biasa. Jadi hal yang pertama, supaya kita mau mengalami mujizat, kita mau mengalami keajaiban dalam hidup kita, ya, yang pertama adalah
mengimani mujizat dari Tuhan. Iman artinya meyakini keajaiban yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Arti dari iman ini sendiri kurang lebih diartikan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat namun kita percaya. Sederhananya adalah mungkin kita belum melihat mujizat, namun kita percaya mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin engkau saat ini sedang sakit berat. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami persoalan yang begitu berat. Engkau belum mengalami apa-apa saat ini, tapi engkau yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah engkau. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Itu adalah sebuah keyakinan yang bisa mendatangkan mujizat. Hal yang pertama adalah kita harus yakin akan kuasa mujizat dari Tuhan. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak mungkin melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan Bapak Ibu, apapun beban Bapak Ibu, tugas kita adalah yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Dia sanggup untuk melakukan mujizat dimanapun kita berada. Keyakinan kita tuh yang membuat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Wanita ini menyentuh jubah Yesus, bukan karena jubah Yesus itu sakti, bukan karena wanita ini adalah orang yang khusus, tetapi wanita ini punya kelebihan, yaitu dia punya iman. Iman itu yang menarik kuasa Tuhan melalui jubah Yesus dan yang menyembuhkan wanita ini. Bagaimana dengan kita? Kalau engkau punya iman, kata Tuhan, iman itu mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman harus disertai dengan tindakan dan usaha. Seseorang tidak bisa hanya beriman dan hanya yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia juga harus berusaha untuk mencari mujizat itu. Seperti wanita ini, dia tidak berdiam diri saja, tapi dia berusaha. Di tengah-tengah orang banyak itu dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa menjamah jubah Yesus dan supaya dia bisa disembuhkan. Meskipun resikonya sangat berat. Kalau wanita ini sampai ketahuan, maka dia akan dihukum sangat berat. Karena budaya orang Yahudi, wanita ini tergolong wanita yang najis karena penyakitnya adalah penyakit pendarahan. Tapi wanita ini boleh mengambil risiko itu karena dia yakin bahwa untuk mengalami mujizat, dia bukan hanya sekedar percaya saja, tapi dia harus bertindak untuk menggapai mujizat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami persoalan dan Bapak Ibu membutuhkan mujizat. Hal yang kedua, jangan hanya cuma yakin saja, tapi mulai bertindak, mulai mencari Tuhan, ya, mulai melakukan sesuatu untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Yang ketiga adalah wanita ini bukan hanya mengalami mujizat dari Tuhan. Wanita ini juga mengalami belas kasihan dan kasih dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuh saya, dan wanita ini mulai ketakutan akan ketahuan dialah orangnya yang menjamah jubah Yesus dan dia mesti akan dihukum sangat berat. Hanya ketakutan. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini, ternyata Tuhan Yesus tidak menghukum dia. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni dia. Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak mengalami namanya kenajisan. Mujizat Tuhan tidak mengenal namanya latar belakang kita seperti apa. Asal kita percaya dan yakin akan kuasa Tuhan, kita akan mengalami terobosan dan mujizat dalam kehidupan. Saya berkali-kali mengalami mujizat dari Tuhan, dari sakit penyakit ya, yang saya alami. Saya secara medis mungkin sulit untuk disembuhkan, tapi Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya ya, sehingga sampai hari ini saya merasa bahwa hidup saya karena mujizat dan anugerah dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga, kalau saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan, Bapak Ibu juga bisa mengalami hal yang sama, mujizat dari Tuhan Yesus. Karena mujizat Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa.
satu hal yang sangat penting, Tuhan tidak pernah kehabisan mujizat untuk menunjukkan mujizatnya kepada Bapak Ibu semua. Sebab itu mungkin melalui media ini, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu mengalami mujizat dari Tuhan. Hanya dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu akan melihat mujizat dapat terjadi dalam hidup Bapak. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mau mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap sahabat Tumai yang mengalami persoalan demi persoalan dalam hidup ini, dan mereka merasa sudah berusaha dengan kekuatan mereka sendiri dan sampai hari ini belum bisa melihat pertolongan apapun dalam masalah mereka. Pada sore hari ini Tuhan hamba berdoa setiap jemaat Tuhan, setiap siapapun yang menyaksikan YouTube ini, rekaman ini, mau berdoa supaya Tuhan lakukan mujizat di dalam hati mereka. Tuhan menunjukkan mujizat dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, yang merasa tidak ada jalan keluar dalam persoalan mereka. Biar Tuhan Engkau menunjukkan mujizat dan kuasa kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita semua mengalami mujizat Tuhan pada minggu ini. Ya, Bapak Ibu bisa diskusi, seluruh jemaat bisa diskusi di kelompok sel atau di kelompok KKA masing-masing, dan saling mendoakan membutuhkan mujizat. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa bertemu dengan saya, tapi ketika Bapak Ibu yakin dimanapun Bapak Ibu berada akan mujizat Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi shalom, sampai jumpa di renungan kita